Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bambang Sugiarto. Kali ini kita membahas kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK, rukun keluarga, rukun tetangga, dan dasa wisma berdasarkan hasil Rakernas PKK ke-10 tahun 2025. Kelompok-kelompok PKK. Dalam PKK dikenal dua jenis kelompok PKK: kelompok kegiatan, kelompok kewilayahan. Kelompok kegiatan dibentuk berdasarkan kesamaan kegiatan yang dilakukan anggotanya dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Kelompok kewilayahan yaitu kelompok PKK RW, kelompok PKK RT, dan kelompok PKK Dasawisma. Kelompok-kelompok PKK, kelompok kewilayahan, kebijakan peraturan. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7/3465 Tahun 2025 tentang pengesahan keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Rapat Kerja Nasional 10 PKK tahun 2025. Kelompok-kelompok PKK. Untuk efektivitas jangkauan pembinaan terhadap keluarga-keluarga, maka di desa dan kelurahan dibentuk kelompok-kelompok PKK RW, PKK RT, PKK dusun, lingkungan, sampai dengan kelompok dasawisma. 1. Kelompok PKK dusun atau lingkungan di setiap wilayah dusun atau lingkungan. 2. Kelompok PKK RW di wilayah RW. 3. Kelompok PKK RT di wilayah RT. 4. Kelompok PKK Dasawisma berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10 sampai 20 rumah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kelompok-kelompok PKK dibentuk dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan. Ketua kelompok dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah dan mufakat. Kepengurusan. Kelompok PKK dimaksud terdiri atas kelompok PKK dusun atau lingkungan atau RW atau RT. Kelompok PKK merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang berada di bawah desa atau kelurahan. Kepengurusan kelompok PKK di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Kepengurusan kelompok PKK di kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati atau Wali Kota. Kepengurusan kelompok-kelompok PKK. Kepengurusan kelompok PKK dusun atau lingkungan atau rukun warga atau kelompok PKK rukun tetangga terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. Pelaksanaan tugas kelompok PKK rukun warga memiliki tugas antara lain melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK lingkup RW.
Pelaksanaan tugas kelompok PKK rukun warga memiliki tugas antara lain menyiapkan data dan informasi dalam skala rukun warga tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 program pokok PKK. Kelompok PKK rukun warga memiliki tugas antara lain menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada tim penggerak PKK desa atau kelurahan untuk langkah tindak lanjut. Kelompok PKK rukun warga memiliki tugas antara lain memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat. Kelompok PKK rukun warga memiliki tugas antara lain mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan. Kelompok PKK rukun warga memiliki tugas antara lain melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua rukun warga dan ketua tim penggerak PKK desa atau kelurahan. Kelompok PKK rukun tetangga memiliki tugas antara lain melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK lingkup RT. Kelompok PKK rukun tetangga memiliki tugas antara lain menyiapkan data dan informasi dalam skala rukun tetangga tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 program pokok PKK. Kelompok PKK rukun tetangga memiliki tugas antara lain menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada tim penggerak PKK desa atau kelurahan untuk langkah tindak lanjut, memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta gotong royong dan swadaya masyarakat. Kelompok PKK rukun tetangga memiliki tugas antara lain melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua rukun tetangga dan ketua kelompok PKK rukun warga. Kelompok PKK rukun tetangga memiliki tugas antara lain mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan. Kelompok Dasawisma. Kelompok Dasawisma terdiri dari 10 rumah atau sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing dengan menunjuk 1 orang koordinator. Kelompok Dasawisma. Koordinator kelompok Dasawisma. 1. Melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK. 2. Menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada kelompok PKK rukun tetangga RT. 3. Mendorong penggerakan dan pengembangan peran serta gotong royong dan swadaya masyarakat, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua kelompok PKK rukun tetangga. Koordinator kelompok Dasawisma melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua kelompok PKK rukun tetangga. Tujuan dibentuknya kelompok PKK adalah untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK kepada masyarakat, khususnya keluarga. Meningkatkan kapasitas kelompok PKK dalam rangka penggerakan peran serta masyarakat, pendataan, dan penyuluhan. Buku catatan yang ada di kelompok PKK Dusun, Lingkungan, RW RT, dan kelompok Dasawisma. Data keluarga,
catatan data dan kegiatan warga, data rekapitulasi ibu hamil melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal, dan kematian balita. Kader umum. Kader umum adalah seseorang yang memahami serta melaksanakan 10 program pokok PKK yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Kader khusus. Kader khusus adalah kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui orientasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK, instansi pemerintah, lembaga lainnya, dunia usaha, donor dalam dan luar negeri sebagai mitra. Kader khusus antara lain kader PKBN, Kadarkum, BKB, PAUD, Pangan, Gizi, TBC, Stunting, Prosehat, dan semua kader khusus lainnya yang teridentifikasi dalam papan data masing-masing bidang atau pokja yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan atau surat tugas. Bahkan struktur tim penggerak PKK desa atau kelurahan. Susunan kepengurusan tim penggerak PKK desa atau kelurahan: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kelompok kerja pokja 1, 2, 3, dan 4 yang masing-masing kelompok terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, kelompok PKK RW, kelompok PKK RT, dan kelompok PKK Dasawisma. Catatan kelompok PKK rukun tetangga. Rekapitulasi data warga dari kelompok Dasawisma. Rekapitulasi data keluarga dari kelompok Dasawisma. Rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal, dan kematian balita dari kelompok Dasawisma. Buku catatan kelompok PKK rukun warga. Rekapitulasi data warga dari kelompok rukun tetangga. Rekapitulasi data keluarga dari kelompok RT. Rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal, dan kematian balita dari kelompok RT. Contoh formulir data warga tim penggerak PKK yang seharusnya diisi. Contoh formulir data keluarga. Contoh formulir catatan keluarga. Rekapitulasi catatan data dan kegiatan warga kelompok Dasawisma. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Semoga ada manfaatnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.